Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini, hari Sabtu 22 Juli 2023, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan dasar nas Alkitab bagi kita pada malam hari ini dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 18 sampai ayat 20. Saya akan membacakan satu ayat untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yakni pada ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Demikian pembacaan satu ayat nas untuk kita renungkan bersama. Dalam nas ini, kalau dari ayat 9 itu ada perikopnya yang berjudul kebodohan pemujaan patung, dan ayat 18 sampai ayat 20 masih dalam perikop yang sama, yakni kebodohan pemujaan patung. Dan saya akan ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, yakni tema dalam bentuk permohonan kepada Tuhan. Jadi temanya dalam bentuk permohonan, dan tema itu yakni ya Tuhan, bukakanlah mata hati dan pikiran kami. Sekali lagi, ya Tuhan, bukakanlah mata hati dan pikiran kami. Membentuk patung dan menyembahnya, firman Tuhan katakan adalah kesia-siaan. Artinya tidak ada manfaat, tidak ada yang kita dapatkan dari pemujaan atau menyembah patung tersebut. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh patung itu kepada para penyembahnya. Penegasannya adalah ketika kita menelusuri pembuatan patung, di dalam ayat 9 sampai ayat 17 di sana ada diceritakan bagaimana seorang tukang kayu, dia akan membuat bagan patung terlebih dahulu, kemudian dia akan memberi bentuk manusia, entah ia menjadi laki-laki yang tampan, kemudian setelah selesai dibuat menjadi patung yang bagus, maka ditempatkanlah di kuil. Sehingga dapat kita pahami bahwa patung adalah buatan manusia, kemudian disembah oleh manusia. Tentu sangat berbeda dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan bukan buatan manusia, tetapi kita menyembahnya. Perbedaannya, ketika patung itu buatan manusia, suatu saat dia bisa rusak, memiliki keterbatasan. Sedangkan Allah kita, Allah yang tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah tidak terbatas. Ia penuh dengan kemahakuasaan. Nah, orang yang melakukan penyembahan patung, ketika ia juga memahami bagaimana seorang tukang kayu membuat patung dan sebagainya, menempatkannya di kuil, yang berarti patung adalah buatan manusia disembah oleh manusia. Hal seperti itu dilakukan, ya. Pada ayat 18 dikatakan orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, karena matanya melekat tertutup, ia tidak dapat melihat, dan hatinya juga tertutup sehingga tidak dapat memahami. Jadi orang yang melakukan penyembahan terhadap patung, dia sudah mengetahui bagaimana pembuatan patung tersebut dibuat oleh manusia. Mungkin dia memilih dari kayu yang terbaik,
kemudian membuat kayu itu menjadi patung, dan bisa saja sebagian dari kayu itu dijadikan sebagai untuk pembuatan api atau kayu bakar gitu. Jadi betapa terbatasnya, betapa pembuatan patung itu sungguh jauh dari memiliki kelebihan kemahakuasaan seperti Tuhan Allah kita. Sehingga bagi orang-orang seperti itu dikatakan bahwa matanya tertutup, tidak dapat melihat, hatinya juga tertutup sehingga tidak dapat memahami. Nah, bagi kita pada saat ini, sesuai dengan tema yang saya ajak untuk kita renungkan dalam bentuk permohonan, ya Tuhan, bukakanlah mata hati dan pikiran kami. Tentu tidak hanya dalam memahami penyembahan patung adalah kesia-siaan, kita dibuka mata hati pikiran supaya dapat memahami hal tersebut, tetapi juga dalam segala hal. Mata hati kita terbuka, mengetahui, memahami kebenaran, sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita memohon pertolongan Tuhan, supaya mata hati pikiran kita ini dapat terbuka untuk dapat memahami. Salah satu contoh dalam perikop ini, supaya kita dapat memahami bahwa penyembahan terhadap patung adalah suatu kesia-siaan. Karena patung buatan manusia, dia terbatas, suatu saat dia bisa rusak dan sebagainya, tetapi menyembah Tuhan yang penuh dengan maha kuasa. Mari bersama-sama melewati nas ini, kita memohon permohonan kepada Tuhan. Tuhan, bukakanlah mata hati dan pikiran kami, supaya dapat memahami kebenaran-Mu dalam segala hal. Biar firman ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Berkati firman ini sehingga dapat kami pahami dan kami hidup di dalam jalan-Mu. Bukakanlah mata hati pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat melihat, memahami kebenaran dan kami hidup di dalamnya. Buka mata hati pikiran kami, supaya kami sungguh memahami bahwa penyembahan terhadap patung adalah suatu kesia-siaan. Patung buatan manusia dan disembah oleh manusia. Ada keterbatasan, tidak seperti Tuhan yang penuh dengan kemahakuasaan. Dalam segala hal, tolong kami Tuhan, supaya mata hati pikiran kami terbuka terhadap kebenaran dan kami hidup di dalam firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, berkati Bapak Ibu sidang jemaat yang boleh merenungkan firman Tuhan ini, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.